Udah? Udah on kamera? Udah recording? Udah. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas breaking news, yaitu tentang hasil undian dari fase grup Asian Champions League 2 yang baru saja selesai dilakukan. Dan Persib Bandung sebagai wakil dari Indonesia berada di grup G bersama Bangkok United, wakil dari Thailand, bersama Lion City Sailors FC, wakil dari Singapura, dan juga bersama Selangor FC, wakil dari Malaysia. Dan kita tahu bahwa yang akan lolos dari fase grup ini adalah juara dan runner-up dari masing-masing grup. Artinya bagi Persib Bandung, jika memang mereka tidak bisa menjadi juara grup, tapi yang penting mereka harus bisa menjadi runner-up grup agar lolos dari fase grup. Kenapa saya harapkan Persib bisa lolos dari fase grup? Bukan karena saya adalah pendukung atau fan dari Persib Bandung, tapi karena Persib Bandung mewakili Indonesia. Dan agar ranking kompetisi dari Indonesia di ranking AFC itu membaik, maka baik Persib dan juga nanti saya harapkan Dewa United bisa lolos dari fase grup. Artinya setiap tim yang mewakili Indonesia perlu memberikan performa terbaik mereka di kompetisi antar klub Asia. Kalau dari segi kekuatan, menurut saya Persib punya peluang untuk bisa lolos dari fase grup. Tapi belum tentu sebagai juara grup. Saya harus fair kan ketika saya memberikan analisa saya. Karena Bangkok United adalah tim yang sangat amat kuat. Kalau Lion City Sailors, ya Persib musim lalu sudah punya pengalaman kan. Berhadapan dengan mereka dan Persib tidak terkalahkan. Bahkan ada epic comeback tuh pada saat bermain di Singapura. Tapi di kandang sendiri, Persib tidak bisa meraih kemenangan. Selangor FC memang adalah tim yang kuat, tapi kalau feeling saya seharusnya di kandang sendiri, ya Persib bisa menang lawan Selangor FC. Kemudian ada juga kita tahu nanti pertandingan-pertandingan dari Super League ya, di antara pertandingan-pertandingan ACL 2. Nah artinya Boyan Hodak harus pinter untuk bisa merotasi line up, agar para pemain Persib yang nanti bermain di dua kompetisi bisa bermain secara konsisten. Karena seperti yang selalu saya katakan, bahwa kunci bagi Persib Bandung untuk bisa perform di Asia adalah konsistensi. Dan dalam hal ini saya harapkan nanti jadwal dari Persib juga bisa disesuaikan dengan kesibukan mereka mewakili Indonesia di kompetisi antar klub Asia. Nah, saya memang belum mendapatkan jadwal pertandingan, jadi ya saya belum bisa menjelaskan pertandingan pertama atau kedua dan selanjutnya Persib berhadapan dengan siapa saja. Tapi yang paling penting bagi Boyan Hodak, dia sudah harus bisa mempersiapkan kerangka dari tim ini yang nanti akan bermain di ACL 2. Dan kalau kita flashback dari pengalaman Persib Bandung bermain di ACL 2 musim lalu yang mereka menjadi juru kunci, satu kelemahan yang saya melihat dalam permainan Persib adalah kurang baiknya fisik dari para pemain Persib pada saat bermain di ACL 2. Nah, saya nggak paham juga apakah karena memang para pemain Persib belum terbiasa bermain di dua kompetisi. Nah, sekarang kan sudah musim kedua nih, bermain di Asia. Seharusnya Boyan Hodak sudah punya lah rencana bagaimana caranya dia bisa mempertahankan kebugaran dari para pemain Persib Bandung. Dan memang Bangkok United adalah tim yang sangat kuat. Bahkan di sana ada Pratama Arhan dan juga pemain keturunan Indonesia. Saya lupa siapa namanya. Ilyas Al-Hafd. Ya, kalau nggak salah itu namanya Ilyas Al-Hafd. Ya kan? Dia pemain keturunan Indonesia itu. Nah, ada dia juga, ada Pratama Arhan juga, ada beberapa pemain tim nasional Thailand juga. So it will not be an easy game lawan Bangkok United. Berarti ketika melawan Bangkok United, bisa juga nanti Boyan Hodak memakai rencana permainan yang berbeda. Artinya, minimal ketika bermain di Thailand, bisa mencuri poin. Ya, saya pikir Boyan Hodak juga perlu berpikir secara realistis.
Agar yang paling penting Persib itu on track untuk mengumpulkan poin supaya bisa lolos dari fase grup. Tapi sebetulnya juga bukan berarti kiamat bagi Persib kalau gagal lolos dari fase grup. Namun tentu mereka harus berjuang sebaik mungkin dan tampil serius di kompetisi antar klub Asia ini. Memang saya tidak membuat konten review dari pertandingan Persib versus Manila Digar, tapi kan saya membuat konten previewnya. Saya tidak bisa membuat reviewnya karena saya ada episode Bincang Bareng Binder. Jadi saya perlu membuat itu dan saya mempersiapkan studio untuk episode tersebut dengan kawan saya kan Adiani yang kita membahas tentang English Premier League yang akan dimulai pada akhir pekan ini. Tapi saya bisa menjelaskan sekarang bahwa sebetulnya Persib tidak bermain baik pada pertandingan tersebut. Oke lah, bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya. Tapi sebaliknya, terus-menerus pertahanan dari Persib itu bisa dibuka oleh para pemain Manila Digar. Dan saya sudah jelaskan, ini bukan tim yang kuat, tapi tidak akan mudah bagi Persib untuk bisa mengalahkan mereka. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena yang pertama, tim-tim yang akan bermain di kandang Persib itu pasti bermain lebih defensif. Dan memang mereka bermain defensif, tapi counternya itu loh. Counternya itu memang sangat cepat bisa mereka rancang mengandalkan skill individu dari para pemain mereka. Jadi memang Persib salah satu kekurangan yang saya melihat dari musim lalu, yang pernah saya jelaskan juga, dan saya melihat di 2 pertandingan awal, yaitu pertama di Super League dan kemudian di Playoff ACL 2, yaitu pada saat transisi negatif, sering lamban para pemain, apalagi dengan banyak pemain yang terlibat dalam proses membangun serangan. Nah, ini salah satu PR bagi Boyan Hodak. Bagaimana caranya transisi negatif itu juga bagus menghadapi tim yang akan bermain dengan strategi defensif. Tapi lawan Bangkok United, nah ini harus dipikirkan. Apakah nanti berani mengambil inisiatif menyerang? Ya boleh-boleh saja, tapi jangan lupa transisi negatifnya itu harus dijaga. Karena Bangkok United ini memang adalah tim yang kuat, salah satu tim yang kuat lah dari Thailand. Terus bagaimana pada saat menghadapi Selangor FC? Mereka juga sebetulnya bukan tim yang lemah, tapi dari segi kekuatan tidak sekuat Bangkok United. Walaupun sama seperti Bangkok United musim lalu, Selangor FC juga adalah runner-up dari liga mereka, dari Malaysia Super League. Tapi tidak sekuat seperti Bangkok United. Nah, mungkin lawan Selangor FC harus memberikan namanya shock terapi, karena sebetulnya dari materi pemain ini Persib sedikit lebih unggul. Nah, berarti kembali lagi kepada rencana permainan dari Boyan Hodak. Dan juga efektivitas di lini depan. Dan saya pikir seharusnya teman-teman yang merupakan fans dari Persib ini paham ya, bahwa dengan begitu banyak perubahan yang terjadi di skuad Persib, ya tentu akan ada bagian di mana para pemain Persib itu sulit untuk bisa nyetel. Nah, di mana? Di bagian mana? Kalau saya melihatnya dari tengah ke depan. Oke, memang terkait juga dengan finishing ya, yang sulit dilakukan secara sempurna. Tapi dalam build up pun kelihatan belum begitu baik. Ya karena memang banyak pemain baru. Tapi harus cepat ini, harus cepat di style ini permainannya dari tengah ke depan. Apalagi dengan pemain-pemain yang skillful yang Persib punya. Harus cepat pembagian bolanya, apalagi pada saat Persib menguasai bola tuh. Kalau bisa progresif passingnya itu lebih cepat. Memang tidak mudah, tapi ya itulah kuncinya nanti bagi Persib. Kalau saya kan pengamat, ya tentu nanti itu adalah keputusan dari Boyan Hodak. Tapi selama ini yang saya mengamati Persib kan tidak banyak yang salah. Benar kan? Nah, jadi saya memang sebagai pengamat harus memberikan penilaian yang fair. Bahwa Persib di belakang ini sebetulnya solid, kecuali pada saat transisi negatif. Tapi tengah ke depan ini masih menjadi problem. Dan ini bisa menjadi problem yang besar kalau tidak bisa segera dibenahi. Karena bagi sebuah tim yang ingin meraih kemenangan, ya harus bisa mencetak gol. Betul kan? Karena tentu tim-tim sudah sekarang paham bahwa Persib bermain yang namanya sepak bola reaktif. Jadi coba dulu mempersulit mereka dengan mengawal lini tengah dan juga lini pertahanan. Kemudian ada Lion City Sailors. Betul, musim lalu Persib tidak terkalahkan. Tapi sebaliknya mereka juga belajar permainan dari Persib Bandung. Dan pada saat musim lalu bermain di kandang Persib dan bermain di kandang mereka sendiri, sebetulnya mereka bermain bagus. Cuma memang Persib lebih kuat di depan kan, dengan transisi-transisi mereka, sehingga kemudian ada comeback yang luar biasa di Singapura, kemudian hasil imbang di Bandung. Tapi musim lalu kelihatan fisik para pemain Persib itu tidak siap untuk bermain di ACL 2. Nah, ini kembali lagi kepada pelatih fisik dari Persib, harus membuat mereka kuat kali ini untuk bermain di 2 kompetisi.
Dan tentu Persib melakukan segala bentuk perubahan di dalam skuad untuk membuat tim ini juga kompetitif di level Asia. Dan kalau saya mencermati kedalaman skuad dari Persib, teman-teman, jauh lebih baik daripada musim lalu, tapi tentu harus dijaga juga kebugaran dari para pemain. Karena jangan lupa, selain juga adanya Patricio, Julio Cesar, ada juga Kakang dan juga Frans Putros, masih ada Rezaldi, masih ada Hamra, dan masih ada juga Dewangga yang bisa bermain di lini pertahanan, plus masih ada juga Zalnando. Jadi pilihannya ini banyak sebetulnya bagi Persib, tinggal bagaimana rotasi lineup ini perlu dilakukan secara cermat oleh Boyan Hodak. Di tengah kita tahu ada Klok, ada Luciano, bagus mainnya, apalagi itu gol yang dia cetak lawan Manila Diger kan, bagus itu dia shooting seperti itu, gak bisa ditangkap oleh kiper dari Manila Diger. Tapi selain itu juga finishing dari Baros bagus. Dan saya pikir kita gak bisa mengkritik Baros karena gak banyak bola yang dia dapat, bos. Kalau nggak salah Manila Diger cuma 2 kali tuh dia dapat umpan yang manja lah istilahnya. Karena dia striker murni, jadi dia harus mendapatkan umpan-umpan seperti itu. Nah kalau musim lalu kan beda, ya. Ada juga Ciro, ada David nih. Sekarang nih yang perlu dilihat nih, bagaimana caranya pemain-pemain di depan yang dari Persib ini harus bisa feeding bola satu sama lainnya. Jadi Baros, walaupun dia finisher, dia harus juga bisa membalikan bola, memantulkan bola kepada pemain lain yang melakukan pergerakan dari second line. Karena kan second line dari Persib ini sebetulnya pemain-pemainnya punya kemampuan untuk skor. Ya kan? Seperti Berguinho, William, bahkan Maklok. Dan juga tentunya Luciano, walaupun Klok dan Luciano lebih fokus di lini tengah. Nah berarti dengan berada di grup G, dengan nanti berhadapan dengan klub asal Thailand, Malaysia, dan juga Singapura, saya pikir seharusnya ini adalah momen bagi Persib untuk membuat sejarah di Asia dengan bisa lolos dari fase grup. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, selain juga teknis adalah non-teknis. Apa itu? Yang penting pada saat bermain di Bandung, lapangan itu harus bagus, Pak. Saya nggak tahu kenapa lapangannya itu belum bagus. Di GBL agak gampang loh bagi para pemain Persib bermain kaki ke kaki. Nah makanya itu saya menunggu juga nanti pertandingan Persib pada saat bermain di Jepara. Gimana caranya mereka bermain? Saya belum lihat juga lapangan di Stadion Jepara seperti apa tuh. Tapi kalau lapangannya bagus, mereka akan lebih enak mainnya, akan lebih cair, akan lebih cepat transisi. Jangan lupa masih ada Beckham Putra loh. Beckham Putra udah beda banget mainnya musim ini. Lebih confident dia, lebih cepat gerakan-gerakannya, dan lebih berani dia dalam mengambil keputusan. Ya karena dia mendapatkan menit bermain yang lebih dari cukup musim lalu, bahkan sudah menembus ke Timnas Indonesia. Jadi ya saya tinggal menunggu nih jadwal pertandingan. Ya saya pikir ini sebetulnya adalah momen bagi Persib mewakili Indonesia untuk berbuat sesuatu. Ya minimal lolos dari fase grup, gak perlu juara grup juga. Yang penting bisa lolos dari fase grup dengan juga menjadi runner up juga saya pikir it's okay. Tapi yang paling penting bagaimana caranya sekarang bagi Boyan Hodak untuk bisa merotasi line up dan juga memakai rencana permainan sesuai dengan kebutuhan. Artinya pada saat nanti menghadapi tim yang kuat seperti Bangkok, nah mau mainnya seperti apa? Pada saat yang sebetulnya Lion City Steelers ini sebetulnya tidak kuat-kuat amat. Sama nih seperti Manila Diger lah. Plus minus seperti itu ya, 11-12. Walaupun saya tidak mengatakan mereka persis sama, tapi 11-12 lah. Tapi game plan-nya mau seperti apa? Karena harus kill the game juga. Nanti lawan tim-tim yang sebetulnya di atas kertas tidak begitu kuat seperti Manila Diger. Tapi lawan Manila Diger ini kan kelihatan masih banyak ruang yang kosong di tengah. Berarti memang sinergi antar lini ini belum terjalin dari Persib Bandung. Nah ini akan butuh waktu. Seperti yang saya pernah jelaskan di salah satu konten di channel ini, bahwa Persib membutuhkan setengah putaran. Jadi ini 12-13 pertandingan nih yang dibutuhkan oleh para pemain Persib untuk bisa nyetel. Oleh karena itu, seperti yang juga saya sarankan kepada teman-teman yang merupakan fans dari Persib, ya kalian harus sabar, dan kedua sadar, jadi double S. Sabar dengan proses, dan kedua sadar bahwa ini adalah tim yang baru. Tapi anyway, saya sudah tidak sabar menonton pertandingan-pertandingan dari Persib di Asia, dan juga pertandingan-pertandingan dari Dewa United di Asia. So here we go, Asia, kita tunggu pertandingan dari dua klub yang mewakili Indonesia di pentas Asia musim ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.